Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno dalam mata pelajaran PKWU atau Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan dengan materi memahami perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Dengan kompetensi inti sebagai berikut. Dan kompetensi dasar memahami perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Adapun materinya meliputi 1. Pengertian harga pokok pengolahan makanan. 2. Komponen biaya pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. 3. Penentuan harga jual makanan awetan dari bahan pangan nabati. 4. Perhitungan laba rugi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. 5. Menghitung hasil perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. 1. Pengertian harga pokok pengolahan makanan. Harga pokok berarti jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat digunakan atau dijual. Jadi, harga pokok pengolahan makanan berarti jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan makanan di dalam kondisi dan tempat di mana makanan tersebut dapat digunakan atau dijual. 2. Komponen biaya pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati meliputi A. Investasi alat dan mesin. B. Biaya tidak tetap atau variabel. C. Biaya tetap. D. Total biaya. E. Harga pokok produksi. F. Harga jual. G. Penerimaan kotor. H. Pendapatan bersih atau laba. A. Investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. Pada proses produksi lidah buaya, alat dan mesin yang dibutuhkan pada tabel di bawah ini. Nomor, jenis alat, jumlah atau unit, kemudian dalam ribuan rupiah, dan jumlahnya berapa, seperti dalam tabel ini. 2. Biaya tidak tetap atau variabel lidah buaya adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi, sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Pada proses produksi minuman lidah buaya, kebutuhan bahan baku pada tabel seperti berikut ini. Jadi bahan bakunya di sini kita contohkan lidah buaya, sirup, kemasan mangkok, tutup mangkok, kardus, sendok, dan lakban ya. Seperti berikut ini. Tiga, biaya tetap lidah buaya adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya, biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik, air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. Pada produk lidah buaya, biaya tetap yang dibutuhkan tersaji pada tabel di atas. Total biaya lidah buaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah biaya variabel plus biaya tetap.
Dari contoh di atas diketahui biaya variabelnya Rp1.039.750 ditambah biaya tetapnya Rp369.200. Jadi totalnya berjumlah Rp1.408.950. 5. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk. Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung atau juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual. Harga jual adalah HPP ditambah margin atau keuntungan yang akan diambil. Untuk produk lidah buaya ini, HPP-nya adalah total biaya dikurangi jumlah produksinya, yaitu ketemu nih. Maaf, saya ulangi. Untuk HPP-nya adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Jadi 1.408.950 rupiah dibagi 500. Kita lanjutkan. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi atau agen, toko, konter, dan lain-lain tentu juga harus mendapatkan keuntungan. Pada produk lidah buaya dalam kemasan mangkok, melihat HPP-nya yaitu 2.818 dan produk pesaingnya dengan volume yang relatif sama dijual berkisar 5.000 sampai 7.000. Ditetapkan harga jual harga jual untuk minuman lidah buaya 4.000 dari pabrik pada tabel di atas dengan harapan di tingkat konsumen harganya adalah 4.500 sampai dengan 6.000 rupiah. Sehingga bisa kita lihat seperti dalam tabel berikut adalah seperti ini. 7. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Pada produksi lidah buaya ini jumlah penerimaan kotor pada tabel sebagai berikut. Ini mangkok 240, jenis kemasan mangkok 240 gram dengan jumlah 500 cup, satuannya 4.000 sehingga totalnya 2 juta. 8. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Pada produksi lidah buaya ini jumlah penerimaan bersih adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Ketemu 2 juta rupiah dikurangi 1.408.950 rupiah sama dengan 591.050 rupiah. Pernyataan, mengatasi kenaikan harga tanpa harus kehilangan pelanggan setia dapat meningkatkan nilai kebutuhan konsumen terhadap produk Anda, memperkuat branding untuk menjaga loyalitas para konsumen, selaraskan kenaikan harga dengan peningkatan kualitas produk.
bidik sasaran konsumen yang lebih ideal. Pengusaha mendapatkan modal usaha untuk bisnis, dapat mengajukan pinjaman modal ke bank atau koperasi, menjalin kerjasama, mencari dana hibah perusahaan, dan mencari investor. Perhitungan makanan awetan seperti ilustrasi dari perusahaan Surya terbuka seperti berikut ini. Apabila pengusaha mengalami penurunan kualitas pada mesin, untuk mengangkat kita dari keterpurukan di dalam bisnis, solusi yang tepat adalah mari kita maksimalkan kinerja, menjual aset yang tidak terlalu dibutuhkan, membangun sebuah bisnis sampingan, cari mitra yang dapat membantu, cari tahu penyebab penurunan, tambah lagi sarana promosi, pemberian bersih yaitu pendapatan perusahaan hasil dari penjualan setelah dikurangi oleh semua biaya yang dikeluarkan dalam transaksi penjualan. Pembelian bersih sama dengan pembelian plus ongkir atau ongkos kirim dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Pembelian kotor yaitu selisih dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau mendapatkan produk atau ya HPP. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap yang berupa listrik, air, penyusutan alat atau gedung, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap yang berupa bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan, serta bahan kemasan. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja, jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha atau kesepakatan dalam kelompok kerja. Biaya produksi menentukan harga jual produk. 3. Penentuan harga jual makanan awetan dari bahan nabati. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi atau agen, toko, counter, dan lain-lain tentu juga harus mendapatkan keuntungan. Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi. Pengolahan produk kesehatan membutuhkan peralatan dan mesin kerja. Biaya pembelian alat-alat kerja tersebut dihitung sebagai modal kerja. Biaya modal kerja akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. 4. Perhitungan laba rugi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati, yaitu metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi di mana semua biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, sehingga tidak membedakan antara biaya produksi variabel, biaya produksi tetap, dikarenakan seluruh biaya produksi tetap dan variabel dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Maka akan ada biaya tetap yang masih melekat pada produk yang belum laku terjual. Sehingga biaya tetap yang masih melekat pada produk yang belum laku terjual tidak dibebankan pada periode yang seharusnya. 5. Menghitung hasil perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap yang berupa listrik, air, penyusutan alat atau gedung, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap adalah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Grafiknya seperti ini ya. Titik impas
adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Setelah mencapai titik impas, sebuah usaha akan mulai dapat menghitung keuntungan penjualan. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen dari biaya produksi dan biaya lainnya di luar biaya produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat terjadinya produksi barang. Pada bahasan kali ini akan dipaparkan contoh perhitungan harga untuk minuman lidah buaya perusahaan PT Capcorn. Diasumsikan dalam 1 kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok lidah buaya, masing-masing berisi 240 gram lidah buaya berupa buah atau kuah. Demikianlah materi pembahasan tentang perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.